Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Ibnu Rosid, NIM 18121088. Saya dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah telaah kurikulum, yaitu tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran PAI kelas 11 di semester 1 SMA. Nah, pada mata pelajaran PAI di SMA ini terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiga ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, selain dari kompetensi inti tadi, di pelajaran PAI SMA kelas 11 semester 1 ini juga bisa menghasilkan konteks atau tema atau unit yang relevan, yaitu yang materi pokoknya yang pertama adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dengan kompetensi dasar yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua adalah bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan bekerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah, serta hadis yang relevan yang terkait. Yang ketiga ada menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan Quran Surat At-Taubah, serta hadis yang terkait. Yang keempat ada membaca Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat An-Nisa, dan Quran Surat At-Taubah sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Selain itu, materi pokok yang kedua yaitu Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua ada bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 41 sampai ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait. Yang ketiga yaitu menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang keempat, membaca Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Selanjutnya, materi pokok yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dengan kompetensi dasar yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah. Yang kedua ada peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga ada menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat ada menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Nah, materi pokok yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, dengan kompetisi dasar yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, ada menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang keempat, ada menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dan dalam bertauhid, toleransi, dan kecintaan kepada Allah. Nah, yang kelima, materi pokok yang kelima ada syaja'ah atau berani membela kebenaran.
dengan kompetisi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, ada menunjukkan sikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Dan yang ketiga, menganalisis makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyajikan kaitan antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kompetensi inti dan kompetensi dasar tadi, kita bisa mengembangkan perencanaan dalam pembelajaran PAI semester 1 ini. Contohnya kita bisa mengambil tema tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, alokasi waktu dalam pembelajaran ini 4 minggu kali 3 jam pelajaran atau 45 menit. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pokok Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, yaitu agar siswa nantinya terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja merupakan sebagai perintah dari agama. Nah, yang kedua yaitu bersikap taat aturan, bertanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membaca Quran Surat An-Nisa, Al-Maidah, dan At-Taubah sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwidnya. Dan yang keempat yaitu menyebutkan arti Quran Surat An-Nisa, Al-Maidah, dan Quran Surat At-Taubah. Yang kelima, menjelaskan makna atau isi dari Quran Surat An-Nisa, Al-Maidah, dan Quran Surat At-Taubah sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang keenam, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa, Al-Maidah, dan Quran Surat At-Taubah sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul hurufnya. Terus yang ketujuh, ada menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran Surat Taubah ayat 105. Yang terakhir, ada menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat An-Nisa, dan Quran Surat Taubah. Dari materi ajar Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini, kita bisa menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan metode pembelajaran yang digunakan itu ada discovery learning dan problem based learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan bermain peran. Nah, dari materi ajar Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah ini, kita bisa menggunakan media pembelajaran seperti lembar kerja siswa. Nah, dengan kita memberi lembar kerja siswa, diupayakan siswa mampu memahami materi ajar tersebut dengan baik, dan juga tujuan pembelajarannya bisa kita tercapai serta menggunakan Al-Quran agar siswa memahami dan bisa membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini, tentunya guru melakukan kegiatan membuka pelajaran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu memeriksa kehadiran siswa sebagai bentuk sikap disiplin. Selanjutnya, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk mengawal kegiatan pembelajaran, mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik sebelumnya agar bisa mengikuti materi pembelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, terus melanjutkan pertanyaan yang ada berkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan, serta menyampaikan tujuan pelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Itu merupakan kegiatan pendahuluan yang dialokasikan selama 15 menit. Selanjutnya, pada kegiatan inti yaitu kegiatan pembelajaran, yang pertama kegiatan literasi.
Nah, pada kegiatan literasi ini, siswa diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi model-model jenis cara membaca indah, Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa dan Quran Surat At-Taubah sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan cara yang pertama melihat tanpa atau dengan alat. Ini cara melihat ini yaitu dengan cara menayangkan gambar, foto, atau video yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua ada mengamati, dan yang ketiga ada membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku atau lembar kerja atau internet yang berhubungan dengan model-model jenis cara membaca indah, Quran Surat An-Nisa, Al-Maidah, dan Quran Surat At-Taubah. Yang selanjutnya adalah menulis resume dari hasil pengamatan. Setelah kita tadi kegiatan literasi dengan cara membaca dari buku ataupun dari internet tentang materi-materi yang terkait dengan materi pokok pembelajaran pada saat itu, selanjutnya ada kegiatan menulis, yaitu meresume dari hasil apa yang telah dicari atau dibaca tadi. Yang selanjutnya adalah kegiatan mendengar. Pemberian materi model-model jenis cara membaca indah ini dialokasikan dengan cara mendengarkan agar siswa bisa memahami seperti apa cara membaca atau jenis dan model-model membaca indah tersebut. Selanjutnya menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran mengenai materi model-model jenis cara membaca indah Quran An-Nisa, Al-Maidah, dan At-Taubah sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan kedisiplinan, ketelitian mencari. Nah, hal itu adalah kegiatan inti yang dilakukan selama waktu 105 menit. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi model-model jenis cara membaca indah Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan Quran Surat At-Taubah. Terus mengagendakan pekerjaan rumah. Selanjutnya mengagendakan materi atau tugas proyek, produk, atau portofolio untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Setelah kegiatan proses pembelajaran tadi, selanjutnya adalah kegiatan penilaian hasil pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar kita mengetahui apakah materi pembelajaran dan proses pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh murid dengan baik dan sempurna, serta agar kita bisa mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.